Halo, balik lagi sama gue Rafael Noman channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di review gitu cuy ya. Jadi ya seperti yang ngomong, gue bakalan bikin video komentarnya penutup itu cuy ya, untuk playlist itu Tateno Yusa yang udah gue bikin sekitar 3 partan gitu cuy. Gue bikin 3 partan ya, utama yang eh, 3 episode ya kan. Gue komentarin setelah nonton 3 episode. Habis itu gue komentar episode 4 dan 5 nya. Dan ini yang ketiga ya, udah sampai pertengahan lah ya, udah nyampe dunia Glass gitu cuy, yang sejudulnya lebih seru dari sebelumnya, dari maksudnya dari episode sebelumnya gitu cuy ya. Dan sekarang ini adalah finalnya, full reviewnya, full pendapat gua setelah nonton sekitar berapa 13 yang which is ceritanya cuman 12 episode, saat 13 cuman ya kayak scene-scene yang nggak diliatin di episode sebelumnya gitu ya, di episode sebelumnya, tapi dengan latar waktu dan cerita yang sama seperti episode sebelumnya, cuman yang kayak uh, yang ke skip gitu, yang ada di skip, kan ada skip gitu cuy. Ternyata itu di balik itu adalah ada cerita itu yang seru-serunya, justru yang senang-senangnya, yang uh, ya senang-senang lah, yang bisa memorable gitu cuy ya. Yang sayangnya dikumpulin di episode terakhir 13, jadi kayak flashback gitu ya kan. Terakhir 13 itu mengunjungin makamnya si Osto Horai gitu cuy ya. Ini adalah full reviewnya. Kalau kalian nanya gue dibandingkan season satunya, jelas season satunya lebih memorable di gua ya kan. Dan overall season 2 nya bagi gue pribadi adalah 7,5 ya, 7,5. Bahkan di sini kan di live chart 7,70 ya. Kalau di My Anime List sempat nyentuh uh, 6 gitu ya, 6,35 apa 0,15 gitu cuy. Nah sini uh, nah ini langsung gue cari aja, 6,65 di My Animalist skornya, ratingnya gitu cuy ya. Karena emang banyak fans yang kecewa. Satu, gue udah lihat beberapa uh, channel yang komentarin anime, yang bahas tentang anime, rata-rata jawabannya adalah kecewa sama season 2 nya ya. Lebih bagus season satunya. Darknya nggak kerasa katanya gitu ya. Terus dark dari season satunya gitu ya, dark nggak kerasa. Terus karena ada kotanya mulai aneh itu cuy ya, si Naofumi cuy ya. Dan ya kalau gitu pak, wah kota mulai aneh gitu cuy, segala macam gitu cuy. Terus apalagi tuh selain grafiknya dan uh, ya point of view gitu ya, episode awalnya gitu cuy ya. Dan ini gue bakal komentarin gue pribadi ya kan. Dapat gue kalau dari season 2 nya sama season satunya, jelas season satunya dari gue bilang, season satunya bisa, gue pribadi bisa ngasih 8,5 atau 8,2 ya. Gue 8,5 sih karena gue suka banget, dan sampai gue bikin AMV nya ya season 2 untuk, kan season 2 sampai diundur-undur gitu cuy. Gue kira bakalan boom, ternyata terjun bebas dari season satunya gitu cuy ya kan. Dan ada beberapa fans juga yang gue nonton gitu ya, YouTube channel yang bahas tentang anime ya kan. Beneran animenya bagus. Cuman satu season udah dep gitu aja bagus, gue juga setuju. Semua tujuannya katanya udah tercapai, ya gue juga setuju gitu cuy. Gue juga mengharapkan, season 2 nya cuy, karena ada beberapa karakter yang gue suka, gue pengen lihat lagi baru ya, kayak Raphtalia, Philo, terus tentang Fumi salah satunya gitu cuy. Gue suka karakternya, gue senang ada season 2 nya ya, diundur-undur ya kan. Gue juga ngikut apa namanya tuh, it's okay gitu, take your time gitu cuy ya, komentar gue. Dan ini anime ya, menurut gue ini bagus gitu cuy, tapi kalau menurut gue itu ketutup apa namanya tuh hype nya itu
menurut gue salah milih bulan. Ini kan bulan Springs ya, musim Springs ya, dia sayang keluarnya di Springs yang ada Spy X Family yang dari WIT Studio ya, studio gede menurut gue, dan juga tiba-tiba animenya album bagus gitu ya, bagus banget gitu ya dari Spy X Family. Terus juga ada Kaguya sama ya kan, ada Kaguya sama, terus 86 juga yang Conquer kedua yang belum gue tonton. Terus ada Dead Life juga, ada Komisan yang season satunya meledak banget ya kan, meledak banget, dan keluar season 2 nya sama di bulan Springs ya kan. Dan sayangnya Tato Yusa keluar di bulan itu yang dengan seperti itu gitu ya, dengan pada maksudnya dengan kualitas yang mengecewakan para fans gitu ya, jadinya makanya menambah buruk ratingnya gitu ya. uh, Terlepas dari itu segala ceritanya segala macam, visual segala macam gitu ya. Ya karena pada kecewa gitu ya, boom turun ya kan. Dan yang lain di bulan-bulan Springs itu banyak yang bagus yang udah stay gitu ya, stay di ranahnya gitu ya, stay di staff yang lamanya, stay di studio yang lamanya gitu ya. Dan ya akhirnya bagus ya, nggak aneh-aneh gitu ya, kayak Kaguya sama contohnya ya, yang stay udah gitu aja gitu ya, stay nggak macem-macem, cuman ada upgrade sedikit ya kan. Kalah sama anime yang kualitasnya stay gitu ya, yang udah kayak nggak kayak nonton anime lain gitu cuy ya. Ya Komisan juga ya kan, dan ya Deadlife beda sih ya, kayak Giktosh itu nanti bisa komentarin beda lagi, beda video lagi gitu cuy ya. Kalah sama itu gitu cuy ya. Ya ada beberapa ya season keduanya itu lebih kayak apa namanya tuh, kalau dibandingin ya, ini gue ngomong kalau ngebandingin sama season satunya Tata Indonesia ya kan. Kita sebelum pendapat full dari season 2 nya tanpa ada banding-bandingin, gue sekarang masuk ke perbandingan dengan season satunya itu ya. Perbandingan dengan season satunya ya kan, ada beberapa cerita itu yang menghilang ya, kayak penggunaan perisai amarah kayak agak kurang pakai ya kan, dan emosinya kurang dapat ya bandingan sebelumnya. Dan perisai amarah kayak kurang outputnya keluarannya, hype-nya nggak kayak season satunya, entah mengapa ya, kayak kurang garam gitu loh, kurang berasa emosinya dari keluar dari perisai amarah gitu ya. Oke lah, dari season satunya tuh kalau udah keluar perisai amarah tuh Noving udah sampai ubun-ubun gitu cuy, penontonnya juga udah sampai ubun-ubun gitu cuy. Kayak sekarang tuh pas keluar tuh kayak kurang, dan perisai amarahnya juga kurang bersinar menurut gue ya kan. Di episode awalnya agak apa nih ya kan itu cuy ya, dan mulai seru ya, walaupun ada dibandingkan season satunya seruan season satunya itu cuy ya. Ada yang hilang, yang gue banyak yang setuju sama channel yang review anime, yang bahas tentang anime, review anime dari Tata Indonesia, banyak yang hilang, kayak darknya hilang gitu cuy, dan segala macem ya. Tapi kalau menurut gue alurnya dia pengen dibikin sama kayak sebelumnya, sama kayak season satunya, dimana dari bawah langsung naik ke atas gitu cuy, terus turun sedikit naik lagi gitu cuy ya. Apa mau dibikin kayak gitu kayak season satunya harusnya alurnya. Tapi ya di awal-awalnya gagal gitu ya Pak, di awal sudah gagal dari kemunculan kura-kuranya ya kan. Dan kurang nggak hype kayak yang season 1 di awal-awalnya, tegang-tegangnya. Padahal kalau gue lihat dari alurnya, ceritanya harusnya tegangnya harusnya dibikin sama kayak season satunya ya, tapi emangnya awalnya fail lah ya. Dan itu bandingan banyak panggilan di season satunya. Tapi kalau gue lihat full, kita masuk ke full
Tato Indonesia season 2 nih, gak usah dibandingin sama season satunya full, anggap aja season satunya tuh beda, kita kesampingin dulu ya. Nih season 2 nya full. Jadi season 2 nya lepas dari season 1 seperti itu yang udah OG banget, yang bagus banget ya kan. Dan season 2 nya itu kayak tadi pertama episode awalnya fail, tapi gue ngerasa nontonnya kayak nonton anime, kayak nonton movie ya. Tapi awal-awal agak beda, gue kira nanti si kura-kuranya bakal dibikin kayak itu apa namanya tuh, dibikin kayak pausnya dari ReZero nih ya, paus putih ReZero. Nah dibikin kayak paus putih ReZero nih, dibagi dengan episode 11-an, episode akhirnya ya kan, yang keren banget ya. Paus birunya paus biru kan, paus putihnya, kok paus biru sih, paus putihnya gitu cuy ya kan. Masalah monster gede itu menurut gua ReZero masih tidak ada bandingannya gitu cuy. Gue pikir kok jadi cadel gitu ya, gue pikir bakalan kayak ReZero gitu ya, paus putih ReZero. Gue udah bayangin kayak kolosal titan, terus kayak paus putih ReZero gitu cuy, keren banget. Ternyata agak sih kecewa, kalaupun gue nonton Tato Indonesia season 2 itu kayak nonton movie deh, jujur aja. Itu mungkin karena yang garap juga dokter movie gitu cuy ya. Nah seperti itu gitu ya. Terus mulai kerasa pas dia masuk ke dunia Glass ya, pas dia masuk ke dunia Glass ada beberapa events menurut gue yang yang harusnya bisa dimasukin darknya tapi enggak gitu cuy ya. Itu kayak si Vilo diambil, diculik ya, kan diculik sih dia ya, diculik paksa dia jadi ya dipaksa ya sama orang buat menyanyi gitu cuy kan. Dia jadi burung gitu ya, jadi burung, jadi peri burung ya, jadi burung lah ya. Kalau itu kan jadi ras Florial, tapi kalau di dunia Glass enggak. Yang gue kira tadi awal ini bakalan dark nih, ternyata enggak terlalu gitu. Jadi untuk season 2 nya kalau gue menikmati ya, terlepas dari kura-kuranya karena cuman awal-awalnya, tapi gue lebih mulai menikmati banget di masuk dunia Glass-nya cuy. Dan gue kayak nonton anime itu isekai yang adventure biasa cuy. Tapi ya untuk season 2 nya adventure-nya menurut gue, adventure-nya positifnya ada, adventure-nya menurut gue mulai kerasa ya pas di dunia Glass ya, khususnya ada beberapa kejadian yang menurut gue itu ya cuy, apa namanya tuh, nanti di season 3 nya bakal dapat signifikan harusnya gitu ya. Kayak Raphtalia yang dapat pedang ya di dunianya Glass, jadi pahlawan pedang ya, dan bisa dibawa ke dunianya Nofumi, dan kayak jadi satu item spesial itu cuy ya, karena dia masuk dapat senjata item rare dari itu, dari apa namanya itu, dari dunianya Glass gitu cuy ya. Dan tapi petualangan kerasa gitu cuy. Tapi yang tadi gue bilang gitu cuy, yang tapi dragnya nggak kerasa dragnya ya, kayak harusnya bisa dimainin di bagian Virorialnya, tapi entah mengapa nggak kerasa. Pas dia Nofumi marah kan ya, ceritanya dia kan Nofumi marah gitu, Velo digituin, tapi sebagai penonton gue nggak dapat dari marahnya si Nofumi gitu ya. Kalau ini kita masuk lagi ya, jadi kita bawa lagi nih ya season satunya ya, bawa lagi cuy. Itu di season satunya Nofumi marah, penonton juga ikut marah karena merasakan apa yang dirasakan Nofumi gitu cuy ya. Dan season 2 nya tidak terlalu terasa, dan bagian Nofumi emosi kayak yang ya orang tiba-tiba emosi aja gitu cuy ya. Tapi untuk season 2 nya di dunia Glass karakter Nofumi masih belum hilang gitu ya, masih untungnya masih bagus menurut gua, masih bagus ya kan. Tapi karakter developnya masih bagus. Tapi gue agak sedikit nggak tahu ya, di beberapa episode kan itu ada yang point of view-nya fokus ke Risha sama Ostohorai gitu cuy ya. Gue ngerti emang itu karakter baru dan harus di development gitu cuy ya. Tapi untuk beberapa itu tuh menurut gue jadi tersingkir karakter favorit
gua gitu cuy ya, kayak Novumi gitu ya, terus Vilo Kolpon dan Vilo sama Rapatalia gitu cuy ya. Apa namanya tuh, karena point of view-nya tuh lebih fokus ke Risha sama Ostora gitu cuy awal-awalnya. Dan gua agak sedikit ya, kenapa kenapa gini gitu cuy ya. Ya tapi ya itu, dari season 2 nya Kolpon satunya lebih bagus kemana-mana. Season 2 gitu ya kan. Ya season 2 nya bagi gue ya patut 7,5 gue pribadi gitu cuy, karena ya gue juga penyuka anime yang isekai yang alurnya tuh nggak terlalu berat ya. Gue agak sedikit kaget sebenarnya ya kan. Tata Indonesia season 2, harusnya Tata Indonesia itu kalian tahu sendiri itu alurnya tuh berat gitu ya, emosinya dapat, kebenciannya tuh dapat, sama kayak kan kalian pasti benci sama si uh, itu ya Putri satu itu ya, tidak usah disebutkan namanya gitu ya, kalian masih udah tahu gitu ya, kalian emosi kan ya kan. uh, Alurnya berat ya, emosinya dapat, terus untuk yang satunya ya, terus ceritanya juga dapat, isekai darknya juga dapat gitu ya. Menurut gue isekai darknya juga dapat untuk season 1 yang beda dari yang lain. Dan ini jadi isekai yang alura itu berat dan gue suka gitu cuy ya. Dan season 2 nya jadi alura ringan gitu cuy ya, jadi kayak nonton biasa ya. Tapi kalau dibandingin dari season 2 nya, kalau menurut gue ya, untuk ceritanya dibandingin kayak Yusa Yamemasu, terus ini Shinjo Saiko no Damyo Morabito Nitensiru ya, itu bagusan Tato Indonesia season 2 ya. Walaupun di live chart itu 6 gitu cuy ya. Karena ya itu yang tadi gue bilang sebelumnya gitu cuy ya, ini kan dia ke masa lalu dan lawan diri sendiri. Menurut gue untuk alur ringan lebih bagus yang season 2 ya kan. Untuk gue yang suka anime isekai yang jalan ceritanya atau yang alurnya, lebih suka yang ringan gitu cuy ya. Gue lebih suka yang season 2. Tapi kalau overall ya kan, itu lebih suka yang Tata Indonesia season 1. Mungkin kalau gue itu gue anggap season 2 nya gak ada. Mungkin kalau misalnya gue gak suka sama Tata Indonesia gitu ya, karena lebih bagus season 1 dan udah situ juga udah bisa sebenarnya mau dilanjutin mau enggak, udah bagus gitu ya season 2 nya. Kalaupun isu dari gelombang malapetakannya belum kelar di season 1 gitu cuy ya. Jadi ya mungkin itu aja review dari gue, pendapat gue tentang Tata Indonesia ya. Semoga bagaimana pendapat kalian bisa komen di bawah, dan mudah-mudahan gue tidak menyinggung orang gitu ya. Kalian khususnya kalian pengen nonton itu cuy ya. Yang nggak setuju komen aja di bawah gimana pendapat kalian masing-masing, dan like jangan lupa. Dan sekian dari gue, goodbye ya. Mudah-mudahan gue bisa itu ya dicerna lah ya, nggak salah paham gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.